Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasirat Noardianti. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Kariza Putri Patiwi, Yurike, dan Nabilatul Fariha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam diharapkan dapat memiliki tujuan untuk dapat membangun atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Yang ketiga, mewujudkan sistem penyerataan kekayaan yang adil. Yang keempat, menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Yang kelima, kegiatan ekonomi Islam bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan dalam batas-batas norma Islami. Yang keenam, tatanan ekonomi Islam harus dapat membina persaudaraan dan juga dapat menegakkan keadilan di seluruh umat masyarakat. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, sehingga termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis yang juga nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat pula. Yang kedua yaitu keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud di sini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang patut diteladani yaitu yang pertama ada sidik, yang berarti benar atau jujur. Yang kedua amanah, yang artinya tanggung jawab atau kepercayaan. Yang ketiga fatonah, yang artinya kecerdikan atau kebijaksanaan. Dan yang terakhir yaitu tablik, yang artinya komunikasi atau keterbukaan. Prinsip yang keempat yaitu khalifah atau pemerintahan. Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil, akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah. Prinsip yang kelima yaitu ma'at atau hasil. Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam Islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada juga laba atau keuntungan di akhirat. Makna riba. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan dan dalam bahasa Arab disebut sebagai azidayah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Umat Islam tidak boleh mengambil riba baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Hukum pelanggaran atau haramnya riba saat ini hanya berlaku bagi umat muslim dan negara Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, hukum riba dalam Islam dengan jelas melarang perbuatan riba dan mengharamkannya seberapapun jumlahnya. Pelaku riba diancam dengan dosa dan hukuman di akhirat kelak karena perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.